Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anakku, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu masih anak atau submateri dari masa praaksara Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang eh, masa praaksara dilihat dari corak kehidupannya, sekarang kita akan bahas masa praaksara dari peninggalannya atau berdasarkan arkeologis, di mana ini dibagi menjadi zaman batu dan logam. Nah, inilah materi besar yang akan kita bahas hari ini. Untuk kompetensi dasar, pertemuan kita hari ini akan membahas eh, satu kompetensi ya, memahami hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Ini kompetensi pengetahuan. Nah, satu lagi adalah kompetensi di keterampilan. Bagaimana nanti eh, peserta didik mampu menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat aksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Nah, diharapkan apa? Ini ada beberapa indikator yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini nanti selesai. Pertama, menjelaskan periodisasi zaman batu dan logam. Yang kedua, mengklasifikasikan kebudayaan zaman batu dan logam. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh kebudayaan zaman batu dan logam yang masih ada sampai sekarang. Nah, nanti di sini juga akan ada diskusi kelompok yang nanti di mana hasil diskusi kelompoknya untuk memenuhi indikator pencapaian kompetensi dari aspek keterampilan, yaitu mempresentasikan hasil-hasil nilai budaya masyarakat Indonesia pada zaman batu dan logam serta pengaruhnya dalam lingkungan terdekat. Ini untuk peta konsep. Nanti bisa dilihat ada beberapa yang bahkan kita bahas. Khususnya kita lihat nih, ini berdasarkan arkeologi seperti yang tadi di awal dikatakan ya. Berdasarkan arkeologis atau peninggalan atau hasil alat-alat yang digunakan oleh pada masa praaksara ketika ini. Ini dibagi dua, pertama zaman batu, zaman logam. Zaman batu tentu saja itu ketika alat-alat yang digunakan atau teknologi yang digunakan oleh manusia ketika itu dominan mayoritas terbuat dari batu dan tulang. Nanti dibagi empat ya, akan penjelasannya akan kita lanjutkan nanti. Yang kedua zaman logam, itu di mana periode di mana manusia sudah bisa membuat dan menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam. Ini lebih advance lagi nanti, lebih maju lagi. Nah, ini peta konsepnya nanti akan dibagi tiga, ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, tapi untuk khusus untuk Indonesia dan Asia Tenggara mungkin ya bisa dibilang, kita tidak mengalami masa atau zaman tembaga. Kenapa bisa demikian? Ya alasannya simpel karena tidak ditemukan peninggalan-peninggalan alat-alat yang terbuat dari tembaga di Indonesia. Kalau nanti ditemukan bagaimana? Ya karena sejarah itu adalah eh, ilmu yang harus berdasarkan dengan bukti. Kalau ada buktinya, ya nanti akan berubah. Bukan berarti salah, tapi buktinya belum ditemukan. Tapi sepanjang sampai sekarang belum ditemukan ada alat-alat yang terbuat dari tembaga di Indonesia. Oleh itu, nanti kalau ada pertanyaannya zaman logam di Indonesia, itu dimulai dari zaman perunggu dan zaman besi. Karena di Indonesia tidak ada tembaga. Kalau zaman tembaga di Eropa mungkin ada, tapi di Indonesia tidak mengalami. Itu ya untuk peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Oke, ini untuk zaman batu. Nanti bisa lihat zaman batu ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Nah, ini nanti akan ada perbedaan sedikit ya. Satu lagi Megalitikum karena ada yang menyatukan, ada yang menganggap Megalitikum itu periodisasi dari salah satu periode dari zaman batu, ada juga yang tidak mengatakan tidak, tapi hanya peninggalan apa hasil kebudayaan batu-batu besar saja. Nanti kita bahas juga. Oke, pertama bisa kita lihat ini ada pada masa Paleolitikum. Paleolitikum itu secara bahasa berarti artinya paleo tua, litikum zaman batu. Jadi zaman batu tua. Gampang apalinnya ya, paleo tua. Litikum batu atau zaman batu. Ini berlangsung kira-kira kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Manusia praaksaranya, pendukung manusia praaksaranya itu ada tipe Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Ciri-ciri utamanya
tentu saja ini hidupnya nomaden. Untuk alat-alat budaya ini bisa dilihat di sini ya. Alat-alat yang digunakan mulai dari alat-alat serpihan batu serpih atau plekes ya. Ini ada alat-alat tulang, ada alat serpih juga, ada kapak perimbas. Nah, bisa dilihat ini ciri-ciri paling utamanya alatnya masih kasar. Tidak akan saya jelaskan lebih lanjut karena nanti Paleolitikum dan babak Mesolitikum itu akan menjadi pembahasan dari kelompok pertama. Tapi bisa lihat ya, nanti pendukung utamanya dibagi menjadi dua nih hasil-hasil kebudayaan zaman batu dengan sebut kebudayaan Ngandong, yang satu sebut kebudayaan Pacitan. Untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti adalah tugas dari kelompok satu, membahas Paleolitikum, juga membahas Mesolitikum. Nah, bedanya apa nih? Jadi Mesolitikum itu sebetulnya bisa dikatakan sebagai zaman transisi antara dari Paleo menuju ke Neolitikum, zaman baru. Nah, Meso jadi karena sesuai artinya nih secara bahasa, Mesolitikum, Meso zaman tengah atau Madya, Litikum zaman batu. Jadi zaman batu tengah atau zaman batu Madya. Berlangsung kira-kira 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu ya, Masehi. Benda hasil kebudayaan berupa batu yang di salah satu sisinya dihaluskan. Jadi sudah ada proses penghalusan. Ciri-ciri berlanjutnya ini adalah tugas kelompok satu untuk membahas. Nanti kita lihat kelompok satu pembahasan seperti apa ya. Nah, nanti ada kata-kata kunci. Oh, ada mulai dikenal pembuatan api diduga di sini. Nanti ada Kyoken Modinger. Bacanya ada yang nyebut Kyoken, ada Kyoken. Kalian gimana caranya biar kalian mudah paham dan ingat saja ya. Jadi itu adalah sampah dapur kulit kerang yang sudah jadi fosil. Jadi sisa-sisa sampah dapur dari kulit kerang. Kalau ada itu, ada berarti kan diduga sudah ada manusia yang hidup di sana. Nanti ini jadi salah satu bukti bahwa itu ada tempat tinggal atau ada aktivitas manusia di sana. Itu nanti akan dibahas lebih lengkap oleh kelompok satu. Oke. Berikutnya ini ada yang disebut dengan masa Neolitikum atau zaman batu baru, neo baru. Ada juga yang nyebut zaman batu muda, Neolitikum ya. Nah, ini untuk isi-isinya tentu saja karena sudah lebih advance dari zaman batu Paleo dan Meso, ini batunya pun sudah sangat halus. Bisa dilihat dari contoh ada kapak lonjong misalnya. Kapak lonjong. Bentuknya sudah sangat halus. Berbeda dengan tadi alat-alat serpih tadi ya, atau mata panah dari batu itu sudah ada usaha di sana memperhalus. Itu salah satu cirinya. Yang lebih lengkapnya tentu ini akan jadi tugas dari kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas Neolitikum dan hasil-hasil kebudayaan dari Megalitikum. Walaupun tadi dikatakan di awal ada yang mengatakan Megalitikum itu bukan periodisasi, tapi ada juga yang seringnya populernya tetap dimasukkan ke periodisasi. Jadi intinya harfiah gampang ingatnya nih, mega artinya besar, litikum zaman batu. Berarti megalitikum adalah zaman batu besar. Karena peninggalan-peninggalannya, coraknya yang ditinggalkan itu batunya memang berbentuk besar-besar, mega. Gampang ingat ya. Jadi batu-batu besar yang dibangun itu untuk tujuan tertentu. Tentu saja paling sering adalah untuk tujuan-tujuan kepercayaan atau beribadah. Oke. Jadi Neolitikum dan Megalitikum itu akan jadi tugas atau pembahasan diskusi dari kelompok 2. Selanjutnya, ini ada masa Megalitikum ya. Ini adalah peninggalan-peninggalannya. Ada yang namanya menhir, punden berundak. Ini punden berundak, ada sarkofagus, ada dolmen, ada waruga, ada arca batu. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok 2 yang tadi ya Neolitikum dan Megalitikum. Kalau menhir itu ini tidak harus seperti ini ya, tidak harus banyak. Jadi intinya adalah tugu batu, kadang satu batu besar berdiri tinggi gitu bisa sampai 7 meter untuk pemuja roh nenek moyang. Ini kan kalau ini ada banyak nih di sebelah kiri, tapi tidak harus banyak ya. Kalau punden berundak gambarnya bisa dilihat ada bangunan berbentuk berundak-undak bertingkat-tingkat, biasanya ada 3 tingkat. Kalau sarkofagus ini tadi tempat jenazah, mungkin lebih mirip peti mati ya, tapi namanya sarkofagus. Nanti ada dolmen, ini sebetulnya tidak jelas, tapi gambarnya tidak jelas, tapi adalah meja tempat untuk menyimpan sesaji. Waruga juga sama tadi, makam juga.
Dan ada alat-alat atau arca untuk memuja roh nenek moyang. Di sini ada arca batu. Nanti akan lebih lanjut tentu akan dibahas oleh kelompok kedua bahwa situs-situs megalitik itu atau megalitikum kebanyakan adalah untuk pemujaan atau dengan tujuan tertentu tadi dikatakan di awal. Berikutnya ini ada zaman logam. Ini akan menjadi pembahasan terakhir atau dari kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Jadi zaman logam itu berbarengan dengan zaman atau masa perundagian kalau menurut corak kehidupan kemarin. Ya, ini diduga datangnya dari orang gelombang ke berikutnya gelombang 3 berarti ya dari Tetro Melayu datang yang diduga berasal dari Yunan membawa alat-alat atau teknik pembuatan dari logam. Ini ya bukti-bukti tatuannya seperti saya bilang ya, kalau masa tembaga, perunggu dan besi, bukti tatua temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia itu 500 sebelum Masehi. Jadi 500 sebelum Masehi sudah ada ditemukan alat dari logam yaitu dari perunggu dan besi. Kalau dari tembaga tidak ya. Jadi kalau alat dari tembaga tidak. Ini bisa dilihat di sini di Indonesia masa perunggu di Indonesia ditandai dengan penemuan Nakara. Nah, kalau berdasarkan lokasi penemuannya ini ciri khasnya ini bisa dilihat. Jadi ada ciri khas reliefnya. Nakara dapat dibedakan nanti ada bedanya nih, ada tipe pejeng, ada tipe Heger. Terus kalau ada artefak juga kubur batu di sini. Ini Nakara ya. Oke, sekali lagi zaman logam di Indonesia hanya ada dua, perunggu dan besi. Karena Indonesia tidak mengalami masa tembaga. Tidak ada alat-alat peninggalan dari tembaga di Indonesia. Nah, ini tadi untuk perbedaan Heger dan Pejeng ya. Ini tidak usah terlalu diingat-ingat, tidak masalah. Cuma kalau asli Indonesia bentuknya bisa terlihat beda ya. Relief-reliefnya. Bentuknya ramping, bidang pukulnya menjorok ke arah luar dari bagian tubuhnya. Nah, kalau yang Heger itu, yang kebanyakan budaya Dongson dari Vietnam itu berbentuk lebih tambun, lebih bantet gitu ya. Bisa dilihat. Fungsi dan asalnya sama, itu bisa dilihat. Nah, ini corak-corak Nakara Dongson seperti ini. Ini tidak akan terlalu dibahas lanjut oleh saya ya, hanya untuk sekilas saja. Ini juga ada kebudayaan dari Vietnam juga nih. Kalau tadi Dongson ini Hayun dan Kalanai. Ini untuk gerabah, kebudayaan gerabah. Jadi gerabah pun masih masuk zaman praksara, masih dulu zaman batu dan logam sudah ada pembuatan teknik gerabah. Nah, lalu gini, bahwa sesuatu itu tidak akan hilang. Jadi sejarah itu tidak akan berhenti di satu titik, tapi akan terus berubah. Materi semester 1 awal ya, akan berkembang atau berubah, atau akan memberi pengaruh. Nah, pengaruhnya itu tentu termasuk masa praksara. Contoh paling gampangnya, agar tidak abstrak ya, apa pengaruh paling dekat untuk kita dari kedatangan sesuatu? Misalkan, ketika Hindu Buddha datang ke Indonesia, ya sekitar abad keempat ya kalau penemuan tertuanya, itu memperkenalkan istilah-istilah baru. Pengaruhnya ada nggak sampai sekarang? Paling gampang dari nama-nama kalian. Bisa dilihat. Ada yang namanya Wisnu, ada yang namanya Baruna, ada yang namanya Indra. Itu adalah pengaruh eh, dari datangnya Hindu. Hidup sampai sekarang. Datangnya sudah lama. Sudah dari abad keempat. Tapi pengaruhnya sampai sekarang masih terasa. Nah, atau ketika kedatangan Islam, ada nama Muhammad, ada nama berbau Arab ya, ada nama Siti, banyak. Itu adalah pengaruh Islam. Islamnya sudah masuk. Teori tertua mengatakan sekitar abad ke-7. Abad ke-7 tahun 600-an. Sekarang sudah tahun 2000. Tapi masih terasa pengaruhnya ada. Nah, begitu juga dengan masyarakat atau sisa-sisa dari peninggalan perasa praaksara. Tentu saja ada hal-hal yang masih bertahan atau diwariskan nilai-nilainya atau pandangan hidupnya tentu dengan melalui cara lisan. Jadi kan ingat praksara itu, ingat ya dari awal ya, yang pertemuan awal, masa praksara itu masa di mana belum mengenal tulisan. Jadi bagaimana? Tentu saja dengan lisan. Nah, tradisi lisannya itu ada langsung dan tidak langsung. Oke. Ini
Ini untuk pengertian tradisinya ya. Jadi harus dipahami adalah kebiasaan atau adat, itu adat kebiasaan yang dipertahankan, diwariskan turun-temurun. Itu namanya tradisi. Atau ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ini berbeda dengan budaya. Kalau budaya kan hasil cipta karsa manusia. Nah, tradisi itu cara menurunkannya. Nah, zaman dulu tentu tidak ada tulisan, belum mengenal huruf. Nanti huruf baru dikenal di Indonesia ketika Hindu-Buddha datang. Penyampaiannya dengan lisan. Nah, istilah ini yang disebut dengan tradisi lisan. Tentu nanti ada folklore ya, nanti kita bahas satu-satu ya. Ini tidak dibahas oleh kelompok, kita bahas di sini saja. Nah, folklore atau tradisi lisan itu nanti ada mitos, ada legenda, ada dongeng, ada nyanyian rakyat, ada upacara. Ini adalah cara-cara masyarakat praksara menyampaikan nilainya, menyampaikan pandangan hidupnya. Mungkin ada pernah dengar mitos eh, apa ya? Kalau mitos Ratu Selatan misalnya, itu mitos. Tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tapi tradisi memungkinkan orang meyakininya banyak. Mungkin nilainya ada agar kita sopan atau berhati-hati ketika mengunjungi pantainya misalkan. Ada nilai di sana disampaikan. Nah, contoh paling dekat itu dengan kehidupan kita, tentu pernah ada yang dengar mungkin pamali atau tahayul pamali. Jangan duduk depan pintu, nanti jadi bujang lapuk atau jadi perawan tua. Itu pamali. Jangan diartikan sama seperti itu, diartikan harfiah, pasti ada nilai yang disampaikan di sana. Atau jangan potong kuku malam-malam, katanya nanti jadi apa beda wilayah. Jangan A, jangan B, jangan C. Pasti pernah dengar kata pamali. Nah, itu adalah cara orang dahulu yang belum mengenal tulisan menyampaikan nilai-nilai pandangannya. Bahwa hal yang itu tidak baik. Intinya kira-kira seperti itu. Misalkan, potong kuku malam itu kan tidak baik. Tapi orang Indonesia kalau dibilang seperti itu, dari dulu akan ngeyel. Nah, orang-orang zaman dulu menggunakan kearifannya, kebijaksanaannya, jangan potong kuku malam-malam, nanti misalkan jadi apa, jadi begini, jadi begitu. Padahal mungkin nilainya bagus. Oh ya, jangan potong kuku malam-malam, bahaya. Bisa terluka. Apalagi mengingat zaman dulu alat pemotongnya masih terbatas, penerangan juga terbatas. Jangan duduk di atas meja, nanti banyak hutang misalkan. Jangan duduk di bantal, karena lain-lain. Ada nilai yang ingin disampaikan di sana intinya. Jadi itu tidak baik dilakukan atau baik dilakukan, tapi cara pengajarannya melalui tadi, misalkan tahayul atau mitos tadi ya. Ada legenda tentu, ada dongeng, misalkan dongeng itu yang paling enak ya, dongeng hewan ya, fabel gitu ya. Ada nilai yang disampaikan bahwa kita harus pintar, harus jujur, tidak boleh curang, tidak boleh sombong di dongeng tersebut. Ada lewat nyanyian-nyanyian rakyat, itu ada juga pengajaran di sana. Dan tentu upacara-upacara ritual. Nah, upacara mana tradisi lisannya nih? Ada upacara-upacaranya. Wayang ya. Wayang itu termasuk adalah cara melestarikan tradisi. Ini contohnya di sini. Mungkin demikian mungkin materi tentang pengantar ya, tentang zaman logam dan zaman batu dan logam. Ini silahkan dipelajari. Nanti kita bertemu lagi langsung ngebahas kelompok dari materi hari ini. Tadi pembagiannya ya, kelompok satu zaman Paleolitikum Mesolitikum, kelompok 2 nanti membahas Neolitikum dan Megalitikum, kelompok 3 membahas zaman logam. Demikian, silahkan dipersiapkan nanti pertemuan kita berikutnya ketika tatap muka dengan saya ya. Saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat, ada manfaatnya, dan ingat selalu cari sumber tandingan. Bisa jadi yang saya katakan salah, bisa jadi yang saya katakan berbeda. Kalian silahkan aktif mencari sumber sendiri juga sebagai pembanding. Jangan saya dari sini satu-satunya. Ini adalah salah satu materi, bukan jadi bukan jadi acuan satu-satunya. Jadi semakin tinggikan budaya literasi kita tinggi, budaya membaca, minat baca kita tinggi, tentu untuk kebaikan kita bersama. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.